Padetan Jolotundo ini dibangun pada masa eranya Prabu Isindo.
yang memerintahkan kepada Prabu Dayana untuk menyambut kelahiran putranya yaitu Prabu Erlangga. Jadi Patirtan ini dibangun untuk menyambut sang Prabu Erlangga sebagai titisan Sang Hyang Wisnu. Ini wonten tulisannya kalau kita baca sesuai dengan transkripnya di situ itu abad ke-6. Ini untuk mengenai air yang masyarakat banyak mengambil itu. Tulisannya 9. Air yang untuk air dipercaya mempunyai kadar mineral yang tinggi dan juga menjadi air terbaik dunia saat ini mungkin urutan ketiga. Dan air ini karena mengandung kandungan mineral yang tinggi, otomatis bisa dijadikan sebagai pengobatan. Jadi tidak hanya kita berbicara masalah kronik, sebetulnya kalau kita mau memahami leluhur kita sendiri yang sebenarnya adalah mempunyai peradaban yang tinggi, kita akan mengetahui teknologi-teknologi yang mereka kembangkan. Jadi ininya di situ. Jadi kaitannya dengan budaya dan tradisi masyarakat Jawa. Untuk kaitan budaya dan tradisi masyarakat Jawa sendiri ini banyak tersinkronkan dengan umat Hindu. Karena Prabu Dayana kan dari Bali dan beliau adalah penganut agama Hindu. Namun untuk ajaran Jawa sendiri ada yang murni, yang tidak berbasis pada keyakinan agama. Karena orang-orang Jawa sendiri sejak dulu sudah memiliki sebuah keyakinan adanya ketuhanan. Untuk keyakinan ketuhanan itu apakah tidak menjadikan permasalahan di era sekarang ini dengan agama Islam? Sebenarnya tidak. Kalau kita mau mengkaji Islam yang lebih mendalam dan menyeluruh tanpa menutupi isi inti dari Islam itu sendiri, mungkin kita akan memahami. Karena sebenarnya tujuan utama dari Islam adalah menjadi seorang muslim, yang mana muslim adalah rahmatan alam itu sendiri, mengedepankan akhlak bukan hanya sekedar syariat. Jadi tidak ada hal yang bisa bertentangan dengan Islam. Di sini kan ritual banyak menggunakan sesaji dan mandi kembang, itu bisa dijelaskan untuk masyarakat kita. Kalau untuk masalah sesaji ataupun kembang itu kan sebenarnya sebagai filosofi pemaknaan dari sebuah keilmuan itu sendiri. Jadi masyarakat Jawa memberikan sebuah pemaknaan filosofi terhadap sesajen ini sebenarnya banyak maknanya, banyak filsafatnya, banyak filosofinya. Contoh untuk wewangian, mereka mengedepankan wewangian mengibaratkan bahwasanya Sang Tuhan itu maha suci, identik dengan wewangian. Jadi kita menggunakan wewangian agar doa-doa kita juga ikut menjadi wangi. Itu juga dengan kembang yang juga beraroma harum itu tadi. Jadi maknanya begitu dalam. Jadi bukan untuk sebuah sesaji untuk makhluk ataupun yang lainnya, tidak. Bukan berhala berarti. Bukan. Iya. Jadi ini berhala hubungannya itu banyak konsep berhala. Jadi kalau dalam Islam mungkin ada bahasa tauhid. Tauhid itu yang seperti apa? Saat kita pada orang lain pun juga bisa tauhid, apalagi terhadap makhluk, apalagi terhadap benda. Sebenarnya keyakinan itu sendiri yang terletak pada ketauhidan kita sendiri. Dan sebenarnya ketauhidan itu sudah diajarkan di tanah Jawa mengenai ketuhanan itu sendiri. Makanya Islam saat masuk ke tanah Jawa lebih mudah untuk disiarkan karena masyarakat Jawa sudah mengenal adanya ketuhanan. Harapannya untuk mensikapi huak-huak yang sekarang ini banyak sekali mendiskreditkan untuk hal-hal yang berbau sesaji ini, untuk masyarakat kita bagaimana harapannya? Jangan termakan dengan perkataan katanya, karena rata-rata katanya. Tapi kita harus membuktikan, kita harus memperjelas, memperdalam itu sendiri apa maknanya. Tanyakan pada yang bersangkutan. Kalau kita hanya makan katanya si dia, katanya akan terjadi fitnah. Karena kalau orang Jawa ojo tembung jari, tapi lakonono dhewe, buktekno dhewe. Apa sing dirungokno urung mesti padha karo sing didelok. Itu filosofi orang Jawa. Tepos liron? Tepos liru jelas. Kalau tepos liru sendiri
kita sudah mengedepankan empati, membangun rasa antar manusia, antar makhluk, sehingga orang Jawa sudah bisa memahami namanya teko seliro itu sendiri. Saya sekedar pemerhati budaya Jawa, dan saya senang sekali sebagai orang Jawa karena saya dilahirkan di tanah Jawa, saya makan dari tanah Jawa, dan saya bangga menjadi warga negara Indonesia, dan saya mencintai segala bentuk suku budaya yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah,